Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Jawa Laras di sini. Kali ini Jawa Laras ingin mengajak Anda melihat video yang video tersebut dipublikasikan oleh Pintravelers Channel, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa subscribe, dukung channelnya supaya channel ini tetap menginformasikan informasi yang berguna untuk kita. Nah, kali ini kita akan melihat budaya Jawa, budaya Indonesia, khususnya Jawa yang ada di Suriname. Nah, bagaimana video tersebut? Mari kita saksikan bersama teman-teman. Kita saksikan bersama dan reaksi bersama. Let's go. Kamu pasti gak asing lagi kalau suku Jawa dikenal sebagai salah satu suku yang suka merantau. Buktinya, hampir di seluruh wilayah Indonesia pasti ada orang Jawanya. Bahkan, jika dilihat dari sejarah, tak hanya menyebar ke seluruh Indonesia, orang Jawa juga merantau sampai luar negeri. Suriname adalah buktinya. Orang-orang keturunan Jawa di Suriname bahkan aktif dalam kegiatan politik di sana. Di balik ini semua, ternyata Suriname punya hubungan erat dengan Indonesia. Mulai dari penggunaan bahasa Jawa, penanggalan primbon, sampai orang Suriname juga ikut jadi sobat ambiarnya Didi Kempot. Seperti yang akan Pintravelers bahas kali ini. Hai Smart Travelers, kembali lagi di channel Pintravelers. Ragam informasi budaya dari berbagai belahan dunia akan dibahas di channel ini. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar dengan nama Suriname. Bagi kamu yang belum tahu, Suriname merupakan sebuah negara yang berada di benua Amerika. Suriname dulunya bernama Guyana Belanda dan merupakan bekas jajahan Belanda. Negara ini diapit oleh 3 negara, yaitu Guyana di sebelah barat, Guyana Prancis di sebelah timur, dan Brazil di sebelah selatan. Suriname memiliki ibu kota yang bernama Paramaribo. Republik Suriname yang dulunya bernama Guyana Belanda adalah sebuah negara di Amerika Selatan yang merupakan negara bekas jajahan Belanda. Dengan area seluas 163.821 km persegi, Suriname memiliki jumlah penduduk sekitar 575.000 jiwa. Suriname memang bukan diisi 100% orang Jawa. Meskipun demikian, Jawa adalah ikon yang sudah lekat dengan Suriname. Dulunya, orang Jawa yang ada di Suriname berasal dari Indonesia. Lantaran dipaksa oleh Belanda, akhirnya mau tidak mau berangkat. Akhirnya, mereka menetap dan menjadi penduduk Suriname. Mengunjungi Suriname sama loh rasanya seperti datang ke Yogyakarta atau daerah Jawa lainnya. Bukan hanya karena wajah penduduknya yang mirip-mirip dengan orang Jawa, tapi juga cara bergaul dan berbahasanya. Inilah beberapa fakta unik Suriname yang sudah Pintravelers rangkum dari berbagai sumber. Tapi sebelum itu, yuk subscribe channel ini, klik tombol like, comment, share, dan jangan lupa untuk selalu aktifkan tanda lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan update informasi menarik lainnya dari channel Pintravelers. Let's go! Orang Jawa di Suriname. Karena sesama jajahan Belanda di masa lampau, Suriname dan Indonesia memiliki keterikatan sejarah yang sangat erat. Terlebih lagi, Suriname berhubungan erat dengan masyarakat suku Jawa. Negara yang bernama Republik Suriname ini memiliki penduduk beretnis Jawa mencapai 15% dari total penduduk. Masuknya orang-orang Indonesia yang mayoritas dari Jawa ke Suriname dimulai sejak tahun 1890. Setelah itu, terus dilakukan pengiriman hingga tahun 1939. Sebagai negara penjajah, Belanda mengirimkan ribuan orang dari Indonesia ke Suriname. Orang yang dikirim tersebut kebanyakan dari Jawa Tengah, ada juga dari Jawa Timur dan Jawa Barat.
Di sana mereka menjadi tenaga kerja atau budak yang ditempatkan di beberapa perkebunan. Dari tahun 1890 hingga 1939, ada sekitar 32.000 orang Indonesia yang dikirim ke Suriname. Kemudian terjadi gelombang repatriasi atau kembalinya warga negara dari negara asing menuju negara asal. Banyak yang kembali ke Indonesia, namun banyak juga yang tetap bertahan di Suriname. Mereka yang bertahan tidak hanya menjadi buruh, namun juga pegawai dan pejabat seperti anggota DPR dan menteri. Orang Indonesia yang bertahan selanjutnya menetap dan tinggal di Suriname hingga memiliki keturunan. Hal ini membuat bahasa Jawa terus berkembang dan menyebar luas di Suriname hingga sekarang. Jadi kalau orang Jawa sana, banyak penduduk di Suriname yang fasih berbahasa Jawa. Suriname terkenal dengan negara yang rakyatnya setiap hari berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa juga. Padahal negara ini merupakan bagian dari benua Amerika, yaitu berada di Amerika Tengah dan tidak 100% berisi orang Jawa. Di Suriname, bahasa Jawa merupakan bahasa sehari-hari di negara bekas jajahan negara Belanda ini. Meski bahasa Jawa sudah menjadi bahasa sehari-hari warga di sana, tapi bahasa nasional di Suriname adalah bahasa Belanda. Namun, seiring berkembangnya zaman, ternyata Suriname juga mengalami krisis bahasa Jawa seperti di Indonesia. Makin banyak anak muda keturunan Jawa yang tidak mau menggunakannya. Benar sekali. Hal ini disikapi sebagai hal yang buruk oleh para orang tua Jawa di sana. Anak-anak muda kita itu malah untuk menghadapi polemik bahasa ini, Suriname pernah meminta bantuan kepada Indonesia. Bertingkat-tingkat, teman-teman. Duta Besar Indonesia untuk Suriname, Dominikus Supratikno, pernah mendatangi Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan secara lugas mengatakan kalau orang-orang Suriname butuh guru bahasa Jawa. Entah bagaimana kelanjutannya, namun hal ini menjadi bukti kalau bahasa Jawa di sana memang sudah mulai ditinggalkan. Didi Kempot sangat populer di Suriname. Berhubung di Suriname banyak orang keturunan Jawa, maka soal selera musik tentu saja masih ada unsur-unsur Jawa. Ini sang legend. Uniknya, penyanyi yang paling terkenal di sana bukanlah orang Suriname, melainkan penyanyi dari Indonesia. Mendiang Didi Kempot adalah idola di Suriname, dan hal ini ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri mereka bernama Soeharto Moestadja, yang juga keturunan Jawa. Bahkan menurut Soeharto lagi, Didi Kempot sering memenangkan penghargaan musik di sana. Jauh sebelum lagu dan komunitasnya Sobat Ambyar meraih kepopuleran luar biasa seperti sekarang ini, Didi justru lebih dulu digemari oleh rakyat Suriname. Sekitar tahun 1993, melalui lagu Cidro, Didi pun disebutkan sukses mengawali invasi musiknya ke Suriname. Padahal Didi mengaku bahwa pada waktu itu, lagu Patah Hatinya tersebut tidak begitu terkenal di Indonesia. Berkat seorang turis Suriname yang berdomisili di Amsterdam, lagu-lagu Didi pun semakin merajalela, bahkan hingga ke Belanda. Alunan Patah Hati khas Didi pun sukses membuat ambyar warga Suriname dan Belanda. Tidak hanya berhasil pentas belasan kali di Suriname atau Belanda, bahkan Didi Kempot telah beberapa kali meraih penghargaan bergengsi di Anugerah Musik Nasional Suriname. Luar biasa, sangat terkenal. Jamu Indonesia laris manis di Suriname. Setelah Didi Kempot jadi idola di sana, ada bukti lainnya kalau Suriname memang begitu dekat dengan Indonesia, khususnya suku Jawa. Ya, melalui minuman jamu buatan orang-orang Wonosobo yang berhasil terjual cukup laris di negara Amerika Tengah tersebut. Jamu yang dibuat oleh kelompok wanita tani itu ternyata begitu diminati. Bahkan, pernah juga diundang pemerintah Suriname untuk diikutkan dalam sebuah event. Orang Jawa dan jamu memang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Termasuk bagi orang Jawa Suriname yang mungkin rindu akan rasa beras kencur, puyang, dan lain sebagainya. Melihat prospek bisnis jamu di Suriname sangat cerah, pemerintah Suriname bahkan ingin mengembangkan bisnis jamu di negaranya karena penduduknya sangat menyukai minuman herbal tersebut. Menentukan Hari Raya Idul Fitri dengan primbon Jawa. Jika untuk menentukan tanggal 1 Syawal, biasanya kita harus melihat hilal terlebih dahulu.
Ada hal unik untuk menentukan Hari Raya Idul Fitri di Suriname. Masyarakat Suriname menentukan Hari Raya Idul Fitri menggunakan perhitungan primbon. Seperti yang kita tahu, primbon merupakan sistem penanggalan Jawa. Suriname memang memiliki kedekatan sejarah dengan Indonesia. Benar saja, terdapat kemiripan dengan budaya Indonesia di Suriname. Salah satunya soal primbon ini. Nah, itu dia ulasan fakta unik tentang negara Suriname. Mungkin saja mereka berbeda dengan negara kita. Namun sejatinya, orang-orang di Suriname adalah saudara dekat Indonesia. Kalau saja dahulu Belanda tidak mengirim orang-orang Jawa ke Suriname, mungkin orang Jawa di Suriname tidak sebanyak seperti sekarang ini. Dari fakta unik tersebut, bagaimana menurut kamu? Jangan lupa untuk memberikan pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, share juga ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan update informasi menarik lainnya dari channel Pit Travelers. Stay safe and see you! Oke, teman-teman, begitulah kehidupan orang Jawa, suku Jawa yang ada di sana, dan sangat masih menjunjung tinggi budaya Jawa yang ada di sana, teman-teman. Dan mungkin juga disayangkan bahwa anak-anak muda Jawa sendiri itu makin banyak yang melupakan bahasa Jawa, dan mungkin saya sendiri saja aksara Jawa pun sudah tidak bisa. Jadi itu sangat disayangkan. Kita mempunyai budaya sendiri, tapi kita malas untuk melestarikan. Itu sangat disayangkan, teman-teman. Jadi mari kita lestarikan, mari kita belajar bersama budaya kita agar supaya tetap lestari, tetap terjaga, supaya anak cucu kita nanti mengerti akan budaya dan asal-usul kita. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa dukung video ini dan like serta share ke teman-teman Anda. Terima kasih. Salam budaya.